Di pendahuluan ada dua pembahasan. Yang pertama definisi. Definisi ini, kebijakan dividen adalah suatu keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan untuk membagikan laba kepada pemegang saham atau untuk menahan laba untuk kebutuhan investasi selanjutnya. Jadi kebijakan dividen ini adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan kepada pemegang saham, dan juga laba yang sudah bertambah itu tergantung pada perusahaan, karena kebijakan dividen ini artinya laba itu bisa dibagikan atau bisa ditahan, dan kalau ditahan itu bisa dijadikan investasi yang selanjutnya. Nah, yang kedua ada kebijakan signifikansi. Jadi kebijakan ini mempengaruhi nilai-nilai suatu perusahaan dan ekspektasi pemegang saham. Jika kebijakan signifikansi ini tidak terjalankan, maka tidak akan menutup kemungkinan akan berdampak kepada nilai-nilai perusahaan dan juga ekspektasi pemegang saham. Dividen adalah bagian bersih dari laba perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan proporsi kepemilikan saham. Dasar pembagian ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jenis utama yang pertama itu ada dividen final dibagikan setelah laporan keuangan akhir tahun, dan yang kedua adalah dividen interim dibagikan sebelum laporan keuangan akhir tahun. Terima kasih. Ada beberapa jenis dividen yang dapat digunakan perusahaan untuk mendistribusikan laba. Yang pertama, dividen tunai, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada pemegang saham. Ini adalah jenis dividen yang paling umum. Dan yang kedua yaitu dividen saham, di mana perusahaan memberikan tambahan saham sebagai dividen. Jenis ini biasanya digunakan untuk mempertahankan kas perusahaan. Yang ketiga, dividen properti, yaitu dividen dalam bentuk aset selain uang tunai, seperti barang dagangan atau surat berharga. Dan yang keempat, dividen likuidasi, yang sebagian merupakan pengembalian modal. Terakhir ada dividen utang, berupa janji tertulis untuk membayar sejumlah uang di masa depan. Pemilihan jenis dividen ini bergantung pada kondisi keuangan dan strategi perusahaan. Selanjutnya, teori kebijakan dividen. Di sini ada beberapa kebijakan dividen, tapi yang akan kami jelaskan ada tiga. Yang pertama, irrelevant dividen irrelevant teori. Yang kedua, bird in hand teori, dan yang terakhir tax preference teori. Yang pertama, dividen irrelevant. Kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan atau biaya modal, yang artinya dividen tidak ada kaitannya dengan harga saham. Menurut teori ini, asalkan perusahaan labanya terus bertumbuh dan resiko bisnisnya aman, maka harga dipastikan aman. Jadi teori ini menganggap bahwa investor lebih menyukai capital gain dibandingkan dividen. Untuk contoh dari saham ini, teman-teman bisa lihat contohnya di saham CASS atau CAS. Selanjutnya, bird in the hand teori. Jadi dividen lebih dihargai oleh investor karena kepastian dibandingkan capital gain. Jadi teori ini beranggapan bahwa dividen sangat berpengaruh terhadap harga saham. Jadi perusahaan yang membagikan dividen, harganya juga akan ikut naik. Kenapa dinamakan bird in hand? Jadi satu burung di tangan lebih baik daripada 1000 burung di angkasa, yang artinya dividen yang masuk ke rekening kita itu lebih baik daripada laba ratusan juta bahkan miliaran tapi tidak masuk ke rekening kita. Untuk contoh saham ini teman-teman bisa lihat di saham PTBA. Kemudian selanjutnya, tax preference teori. Investor lebih menyukai laba ditahan untuk menghindari pajak dividen yang lebih tinggi, yang artinya ketika dividen itu diambil atau direalisasikan, teman-teman akan dikenakan pajak secara langsung. Tapi teori ini tidak terlalu relevan di Indonesia,
karena sistem kita menganut bebas pajak untuk dividen yang diinvest. Adapun 6 faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Pertama, likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan kas untuk membayar dividen. Yang kedua, kebutuhan pelunasan utang. Kebutuhan pelunasan utang melibatkan laba ditahan, kemungkinan untuk melunasi. Yang ketiga, peningkatan pertumbuhan perusahaan. Peningkatan pertumbuhan perusahaan lebih cenderung menahan laba. Yang keempat, stabilitas laba. Perusahaan dengan laba yang stabil lebih cenderung untuk membayar dividen. Yang kelima, akses ke pasar lokal. Perusahaan besar lebih mudah membayar dividen. Yang terakhir, posisi pemegang saham. Posisi pemegang saham merupakan referensi terhadap dividen tergantung pada implikasi pajak. Selanjutnya kebijakan dividen dalam praktik, yaitu ada 3 kebijakan dividen stabil. Dividen per lembar saham yang relatif berhadap tetap meskipun laba fluktuatif. Kedua, kebijakan rasio tetap. Pembayaran individu berdasarkan rasio tetap terhadap laba bersih. Kebijakan rendah dengan tambahan ekstra. Dividen dasar kecil dengan tambahan dividen jika laba meningkat. Prosedur penting dalam pembagian dividen. Tanggal pengumuman keputusan dividen diumumkan kepada publik. Yang kedua, cum dividen date. Pemegang saham yang membeli saham sebelum tanggal ini berhak menerima dividen. Yang ketiga ialah tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan ialah tanggal perusahaan yang mencatat daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen tersebut. Yang keempat ialah ex-dividend date, yaitu saham diperdagangkan tanpa hak dividen. Dan yang kelima adalah tanggal pembayaran. Dividen dibayarkan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen terbagi menjadi 2, yaitu bagi perusahaan di mana meningkatkan kepercayaan investor. Ketika pengusaha rutin memberikan dividen, investor akan melihat ini sebagai tanda bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan stabil. Namun di sisi lain, dana internal untuk investasi akan menurun. Jadi perusahaan perlu mempertimbangkan secara matang kapan dan seberapa besar dividen yang dibagikan agar tidak mengganggu rencana pertumbuhan perusahaan. Kedua, dari sisi pemegang saham, dividen juga memberikan 2 dampak penting, yang dimana memberikan pendapatan langsung. Bagi pemegang saham, ini adalah salah satu bentuk keuntungan yang nyata, terutama untuk mereka yang mengandalkan dividen sebagai penghasilan tambahan. Selain itu, dividen juga menjadi indikator kesehatan keuangan perusahaan. Jika perusahaan mampu membayar dividen secara rutin, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang baik. Jadi, kebijakan dividen ini bukan hanya soal pembagian keuntungan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pemegang saham. Kebijakan dividen merupakan elemen penting dalam strategi keuangan perusahaan yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham dan kebutuhan perusahaan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi arus kas dan struktur modal perusahaan, akan tetapi juga memberikan sinyal kepada investor tentang stabilitas dan prospek keuangan perusahaan. Dalam menetapkan kebijakan dividen, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti likuiditas, tingkat laba, stabilitas keuntungan, dan kebutuhan investasi masa depan. Dengan kebijakan dividen yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan nilai pemegang saham dan menarik minat investor sambil tetap menjaga keberlanjutan operasional. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi kebijakan dividen. Cuman kali ini saya lebih fokus bagaimana menjelaskan apa saja tantangan dalam kebijakan dividen itu tersebut.
Baik, kebijakan dividen ini ya seringkali berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan ya untuk membagikan laba kepada pemegang saham. Artinya apa? Beberapa tantangan utama memang yang dihadapi oleh perusahaan dalam merumuskan itu seringkali terjadi. Jadi banyak, nanti akan saya jelaskan. Jadi memang ada beberapa yang memang terjadi dalam perusahaan. Jadi dalam proses pembagian labanya tersebut. Oke, yang pertama itu di sini ada kebutuhan pendanaan internal. Apa sih itu kebutuhan pendanaan internal? Jadi di sini perusahaan perlu memastikan bahwa pembagian dividen tidak mengganggu kebutuhan pendanaan untuk ekspansi dan investasi masa depan. Artinya perusahaan tersebut perlu mewanti-wanti apakah dia ataupun perusahaannya itu di dalam pendanaannya itu tidak mengganggu terhadap ekspansi ataupun investasi di masa yang akan datang, kira-kira begitu. Kemudian untuk yang kedua tantangannya adalah kondisi ekonomi dan pasar. Nah, ini seringkali terjadi bagaimana sebuah perusahaan itu memiliki situasi ataupun memiliki kondisi ekonomi yang tidak stabil pada waktu itu. Jadi yang berdampak bahwasanya perusahaan itu kesulitan untuk mempertahankan ataupun di dalam proses membayar dividen yang konsisten. Itu yang seringkali menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan di dalam kondisi ekonomi dan pasar yang tidak menentu, kira-kira begitu. Kemudian di sini sebenarnya banyak, cuman ada beberapa poin saja yang saya jelaskan. Ini terakhir terkait strategi pertumbuhan. Nah, perusahaan ini memang fokus pada ekspansi ataupun inovasi yang mungkin lebih memilih untuk menahan laba dan juga menginvestasikannya kembali dalam proyek-proyek baru. Artinya apa? Jadi di sini perusahaan-perusahaan itu tidak langsung menjaga-jaga bagaimana perusahaan tersebut tepat ataupun tepat sasaran di dalam mengeluarkan labanya ataupun menginvestasikan pendanaannya, kira-kira begitu. Jadi hal ini juga bisa menjadi tantangan ya jika pemegang saham itu menginginkan dividen yang lebih tinggi. Jadi strategi-strategi seperti ini mampu nantinya untuk menjadikan perusahaan tersebut itu mendapatkan laba yang memang lumayan besar ketika strategi ini digunakan dengan sebaik mungkin oleh perusahaan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi dividen ini. Terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.